Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ayahnya adalah Sayyidina Abu Bakar bin Abu Quhafah, sementara ibunya Ummu Ruman. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, berwawasan luas, penuh cinta, dan banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sayyidah Aisyah merupakan satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai usia pernikahan Sayyidah Aisyah. Ada yang berpendapat usianya 6 atau 7 tahun ketika dinikahi dan 9 tahun saat diajak Nabi untuk berumah tangga. Pendapat lain yang didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Abu Abi Zannat dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa usia Sayyidah Aisyah ketika berumah tangga adalah 19 tahun atau 20 tahun. Sayyidah Aisyah pernah menjadi korban hoaks atau hadis al-ifki, yakni ia difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Kabar yang tidak benar itu cukup mengganggu rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membela Sayyidah Aisyah dan meluruskan berita tersebut dengan menurunkan Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 21. Barangkali ini merupakan salah satu kisah paling masyhur terkait dengan Sayyidah Aisyah. Selain itu, sebetulnya ada beberapa hal tentang Sayyidah Aisyah yang jarang atau tidak diketahui banyak orang, seperti diuraikan Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf ad-Dimashqi dalam Istri-istri Para Nabi. Berikut hal-hal tersebut. Pertama, julukan, nama panggilan, dan nama lain. Sayyidah Aisyah memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, berparas elok, dan memiliki pipi kemerah-merahan. Karena itu, Nabi Muhammad menjulukinya dengan Humaira. Selain julukan, Sayyidah Aisyah juga memiliki nama panggilan dan nama lain. Dikisahkan bahwa suatu ketika Sayyidah Aisyah meminta Nabi Muhammad untuk membuatkan nama panggilan untuknya. Dia ingin seperti teman-temannya yang memiliki nama panggilan. Nama panggilan yang dimaksud ini adalah nama panggilan dengan menggunakan nama salah satu anak, biasanya anak pertama. Nabi lantas memberi nama panggilan istrinya itu dengan anak laki-lakinya, Abdullah bin Zubair. Ada kisah tersendiri mengenai hal ini. Jadi, pada saat Abdullah bin Zubair lahir, Sayyidah Aisyah membawanya kepada Nabi Muhammad. Beliau kemudian memberikan ludahnya di bibir Abdullah, dan itu merupakan sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya. Atas dasar itu, Nabi kemudian memberi nama panggilan Aisyah dengan Ummu Abdullah. Hingga wafatnya, Sayyidah Aisyah kemudian dipanggil dengan nama panggilan Ummu Abdullah. Sayyidah Aisyah juga memiliki nama lain, yaitu Muwaffaqah atau wanita yang diberi petunjuk. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi di kitab Asy-Syama'il. Kedua, dinikahi Nabi karena perintah langsung Allah. Dalam sebuah riwayat, Sayyidah Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Nabi Muhammad menikahinya adalah karena mimpi. Jadi, suatu ketika Nabi Muhammad bermimpi didatangi Jibril yang membawa secarik kain sutra dengan gambar Sayyidah Aisyah. Jibril mengatakan bahwa wanita dalam gambar itu adalah istrinya. Mimpi Nabi ini berulang kali hingga 3 kali. Jika mimpi ini dari Allah, tentu Dia akan mengabulkannya, kata Rasulullah merespon ucapan malaikat itu. Dan benar saja, akhirnya Allah mengabulkannya. Ketiga, pernah dijodohkan dengan Jubair.
Beberapa saat setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad disarankan untuk menikah kembali. Adalah Khawlah binti Hakim, sahabat Sayyidah Khadijah, yang meminta Nabi untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah dan juga Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, Nabi kemudian mengutus Khawlah untuk melamar Aisyah setelah beliau mempersunting Saudah. Namun Abu Bakar tidak langsung menerima lamaran Nabi. Ia meminta Khawlah untuk menunggu karena sebelumnya Mut'im bin Adi pernah meminta Aisyah untuk anak laki-lakinya Jubair. Abu Bakar tak ingin ingkar janji, karenanya dia mendatangi Mut'im dan menanyakan kembali perihal anaknya. Ternyata Mut'im tidak jadi mengawinkan anaknya dengan Aisyah. Dia khawatir anaknya akan masuk Islam manakala menikah dengan anak Abu Bakar tersebut. Riwayat lain, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam membaca sirah Nabi Muhammad SAW pada tahun 2018, Abu Bakar tidak lagi menghendaki anaknya dinikahi Jubair setelah mengetahui keburukan keluarga Mut'im. Setelah itu, Abu Bakar menerima lamaran Nabi. Keempat, jangka waktu rumah tangga dengan Nabi. Dari beberapa hadis yang diriwayatkannya, Sayyidah Aisyah mengaku hidup bersama Nabi Muhammad selama 9 tahun. Nabi menikahinya ketika usia Aisyah 9 tahun dan Nabi wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Kelima, lomba lari dengan Nabi. Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad beberapa kali melakukan lomba lari. Biasanya lomba lari dilaksanakan ketika dalam perjalanan. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad yang menang. Di kesempatan lain, Sayyidah Aisyah yang menang. Al-Humaid, Abu Syaibah, Abu Dawud, dan An-Nasai meriwayatkan satu hadis dari Aisyah bahwa suatu ketika Nabi Muhammad mengajak istrinya itu balapan lari. Maka keduanya berlomba dan Sayyidah Aisyah berhasil mengalahkan Nabi. Ketika aku gemuk, Rasulullah berlomba denganku dan berhasil mengalahkanku. Kemudian beliau bersabda, "Hai Humairah, ini pembalasan kekalahan yang dulu." Keenam, menjadi sebab turunnya ayat tentang tayamum. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW, Aisyah, dan para sahabat melakukan satu perjalanan. Pada saat sampai di Al-Baida atau Dastu Al-Jais, riwayat lain di Al-Abwa, kalung Aisyah terjatuh. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad berhenti untuk mencarinya, karena pada saat itu rombongan tidak memiliki air dan di tempat itu tidak ada mata air. Maka para sahabat mengadu kepada Abu Bakar perihal sikap Aisyah yang sampai membuat Nabi berhenti. "Engkau menahan Rasulullah dan orang-orang di tempat yang tidak ada mata air dan mereka tidak mempunyai air," kata Abu Bakar kepada putrinya itu sembari memarahinya. Nabi mencari kalung istrinya hingga malam, namun tidak ketemu juga. Pada pagi esok harinya, Nabi bangun dengan tidak ada air di sampingnya. Namun kemudian Allah menurunkan wahyu tentang tayamum. Mereka pun bertayamum setelah menerima wahyu itu. Kalung tersebut ditemukan tanpa sengaja oleh Aisyah ketika dia mencari unta yang dinaikinya, dan ternyata kalungnya ada di bawahnya. Demikianlah keberkahan Sayyidah Aisyah, sehingga Allah menjadikan jalan keluar darinya, yakni tayamum untuk bersuci manakala tidak ada air. Ketujuh, meriwayatkan 2210 hadis. Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat cerdas, berwawasan luas, dan memiliki ingatan yang kuat. Atas semua itu, maka tidak heran jika ia meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sanad yang dimiliki Aisyah adalah 2210 hadis. Bukhari dan Muslim sepakat terhadap 174 hadis dari riwayatnya. Bukhari sendiri meriwayatkan 54 hadis dari Aisyah, sementara Muslim 68 hadis.
Aisyah dikenal sebagai orang yang otoritatif dalam hal keagamaan. Makanya Sayyidah Aisyah bertugas memberi fatwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seterusnya hingga ia wafat. Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Riwayat lain 57 Hijriah dalam usia 63 tahun. Riwayat lain 66 atau 70 tahun. Abu Hurairah adalah sahabat yang ditugasi untuk memimpin sholat jenazah Sayyidah Aisyah. Sesuai dengan wasiatnya, Sayyidah Aisyah dimakamkan di Baqi. Itulah 7 hal tentang Sayyidah Aisyah yang jarang diketahui oleh umat muslim di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.